bakteri. Kemudian nitratnya akan dibebaskan ke udara. Tahapnya namanya denitrifikasi. Bakterinya adalah Pseudomonas. Gitu. Atau mau pakai yang ada gambarnya juga boleh ya, pakai ini. Biasanya pakai yang gambar kayak gini ya. Buat tambahan juga boleh lah ini. Sini ya. Kalau misalkan mau lebih jelas, boleh ini ada gambarnya di mana ya, Dek ya? Saya benar-benar terlalu besar ini ya. Harus dikecilkan ini. Dek, ini, oh, waduh malah hilang semua, Dek. Bentar, kita kecilkan dulu. Set, sini ya. Terus tadi, nah mau pakai ini juga boleh. Sebenarnya sama sih. Tuh, ya kan modelnya kayak gini sama. Nitrit dulu. Kalau ini langsung ya masuk dari amonium. Ini pakai NH4 boleh, NH3 boleh. Kemudian nitrit, kemudian jadi nitrat. Jadi mana nih tumbuhan mengambil nitrogen di lingkungan dalam bentuk senyawa apa berarti? Berarti dalam bentuk senyawa apa, Dek? Ini tumbuhan ini mengambil nitrogen di lingkungan dalam bentuk senyawa yang mana nih? Nitrit, amonia, nitrogen, NO2 atau nitrat? Mana yang dimanfaatkan oleh tumbuhan? Mana yang dimanfaatkan tumbuhan? Berarti yang di iya, yang di sini. Kebesaran ya, Dek. Bentar. Ini. Nah, atau kalau di sini nih, ini namanya asimilasi. Nah, sini ya. Jadi bagian nitrat itu yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Gitu? Bisa ya? Oke, ini untuk daur atau siklus nitrogen. Kemudian yang berikutnya, halter merupakan sayap belakang yang mengalami reduksi atau modifikasi pada kelompok serangga. Pernah dengar nggak istilah halter ini, Dek? Belum ya? Oke, coba. Kalau serangga sendiri, karena serangga itu adalah hewan yang jumlahnya atau jenisnya itu paling banyak dan paling beragam. Nah, di sini ada beberapa ya. Saya tadi mau udah mencari nih beberapa. Kita pindah sini aja. Nah, ini. Nggak banyak sih, ini cuma beberapa aja ya, beberapa. Ini bisa dilihat untuk insekta sendiri ya. Insekta itu nanti dibagi jadi dua. Ada yang namanya hemimetabola. Kalau hemi berarti yang tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti perubahannya apa? Telur, terus nimfa, terus jadi imago. Ya kan? Kalau yang sempurna berarti jadi telur, jadi apa? Larva, pupa, baru imago atau dewasa. Gitu ya. Kalau nimfa itu sama ya, bentuknya uh, bentuknya strukturnya itu sama. Kalau holo itu berarti yang sempurna. Di sini kita bisa lihat untuk yang hemimetabola atau yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu ada pada rayap ya, ini ordonya. Masih ingat ya taksonnya ya, berarti ini bawahnya kelas ya kan. Kingdom, kalau urutan takson kan kingdom taksonnya ya, mulai dari apa dek kingdom aja ya. Kingdom kalau hewan berarti filum, terus apa? Kelas, ordo. Nah, di sini nanti ya ordo tuh. Ordo, family,
genus, terakhir spesies. Nah, kita sampai di sini. Sampai ke ordo pada insekta. Kalau insekta tuh kelas ya, ini kelas. Nanti dia masuk filumnya. Filumnya insekta ini adalah Arthropoda. Ya, Arthropoda ini filum. Filum. Kingdomnya Animalia, tapi nanti ada subfilumnya dia masuk Avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Nah, ini masuk ke ordonya nih. Jadi kita sampai ke contohnya ya. Ada ordo Isoptera, biasanya namanya pakai Isoptera ya, itu adalah rayap. Kemudian Orthoptera itu belalang jangkrik, ini mereka satu ordo. Ordo itu bangsa ya, bangsa. Kemudian ada Odonata, Odonata itu capung. Hemiptera itu walang sangit. Pernah tahu walang sangit yang hitam-hitam tuh kalau dipegang baunya sedap pokoknya. Tanaman ya. Jadi dia secara sempurna itu ada Neoptera ya, itu undur-undur itu biasanya ya di yang di mana sih? Yang di pantai ya kan, yang di pantai itu undur-undur. Kemudian ada Lepidoptera itu nanti subordonya masih ada lagi. Contohnya adalah kupu-kupu, termasuk kupu-kupu ulat sutra masuk ya. Kemudian yang berikutnya ada Diptera, Diptera itu lalat. Kemudian ada Soleoptera, ini kumbang kelapa. Kemudian Siponoptera itu ada kutu tikus atau kutu kucing. Nah, ini kecil banget ya yang suka kucing. Itu biasanya ada yang kutuan ya kucingnya ya. Nah, ini dari ordo ini dek nih. Kemudian ordo yang terakhir ada Hymenoptera, itu adalah lebah. Ya, jadi ini adalah ordo pada. Nah, masalahnya nih Mbak, bukan masalah ordonya. Ini apa? Ya, halter nih. Kalau kalian mau lihat yang namanya halter. Halter. Aduh, kok halter metode kok ini, Dek? Halter serangga. Nah, ini nih ya. Wah, ini mana nih halternya? Yang kelihatan halternya. Mana kelihatan? Wah, ini nggak kelihatan ini nanti kalau gini. Halternya kok nggak ditunjukin ya? Nah, ini. Coba kita lihat anatomi pada ini apa ini? Kok nggak kelihatan sih halternya? Ujung depan. Nah, ini namanya halter nih kayaknya. Dia nggak berkembang gitu ya. Nih, oke. Biar tahu ini halternya di sini. Ini mau pakai ini, tapi kok nggak nampak ya. Yang namanya halter. Waduh, gede ternyata. Nah, ini nih. Nih, bisa dilihat ini. Ini halter. Nah, halter itu adalah bagian sayap tadi ya, yang mereduksi. Jadi nggak berkembang ya. Tadi kan dikatakan ya di sini sayap belakang yang menghilang atau mereduksi. Nah, ini namanya halter. Nah, siapakah ini? Tuh, ada dua, kanan sama kiri halternya. Ini sayap depan, kemudian ini abdomen tuh perut ya. Mana, Dek? Ini hewan apa coba? Ini hewan apa ya? Kira-kira ya. Kok sinau hewan-hewan itu Mbak? Ya kan tadi habis bahasa Inggris ya kan? Coba sekarang hewan apa nih Dek ini? Ini adalah apa? Yang punya mata faset kayak gini, ya kan? Punya sayap nih. Ini ada halternya tadi di sini. Apa namanya? Ini lalat tadi masuk mana ya? Ordo apa? Coba lalat ordo apa, Dek? Lalat ordo apa ini? Masih ada ya, masih semangat ya, masihlah Mbak. Demi masa depan yang cerah ya, kan harus tetap semangat belajar ya. Oke, gimana? Mana ini halter
siapa yang punya lalat? Iya, Danisa, Cahya. Tadi ya di sini. Nah, ini ya kan? Dia adalah Diptera. Oke, bisa ya. Ini adalah hal terjadi kalau kalian lalat tuh, mengamati lalat itu bagian belakang sayapnya itu harusnya kan dua pasang ya. Tapi dia cuma ada satu tuh, karena yang satu mereduksi. Nah, bisa dilihat itu nanti kalau ada lalat, ditabok dulu ya. Tabok dulu baru dilihat. Nah, gitu ya. Ini nanti yang belatung-belatung tuh dari si lalat ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Nomor 8, jika asam organik terakumulasi dalam sel resorption tanaman dengan kuantitas yang mencukupi untuk mempengaruhi pH sel secara signifikan, maka asam tersebut kemungkinan akan disimpan di mana? Gampangannya ini ada tempat penyimpanan tuh di mana deh ini? Penyimpanan pada tumbuhan tuh di mana ya? Sebenarnya mau cari organel sel tumbuhan ya, dan nanti ada bayangan ya. Oh itu gitu ya. Kenapa ya dek gambarnya ya? Ini aja kali ya. Ini 3 dimensi ya. Bagus ya. Ini tanya-tanya dewe jawab dewe ya dek. Nah ini aja kayaknya pakai bahasa Inggris, tadi habis bahasa Inggris ya kan, tapi fakolanya jelek ya. Nah ini aja lah, kotak-kotak agak nggak jelas, nggak apa-apa ya. Nah oke, ini adalah bagian dari sel tumbuhan. Nah ini ya bergede tuh. Jadi bagian-bagiannya ini ada bagian sitosol. Sito itu artinya sel, sol itu berarti bagian ini. Nih, sitoplasmanya lah ya, namanya sitosol. Vakuola itu yang paling besar. Nukleus berarti inti. Mitokondria tuh ini untuk respirasi. Kloroplas tuh berarti ini untuk fotosintesis ya. Mana? Iya, pintar. Cahya ada rar. Kita hampir sama namanya ya, ada ranya juga. Rar, ini ran nih, itu rar nggak ada depannya ya, nggak ada belakangnya. Bagus karena menyimpan ya, disimpan. Nah tempat penyimpanan ini adalah vakuola. Tadi ini untuk apa dek? Respirasi. Kalau ini untuk fotosintesis gitu ya. Terus kalau respirasi termasuk dia katabolisme. Kalau fotosintesis ini anabolisme. Nah gitu ya kan. Oke bagus. Lanjut di nomor 9. Nanti sampai nomor 10 kita screenshot dulu ya. Nanti biar nggak banyak-banyak banget ya. Ketika seseorang yang alergi serbuk sari terpapar dengan serbuk sari, matanya akan berair dan timbul bintik-bintik merah di permukaan kulitnya. Peristiwa ini terjadi akibat pelepasan. Ada di antara kalian yang alergi? Atau kalau dingin tuh bersin-bersihan, misalnya pagi-pagi ya, nggak kenapa-napa tapi pagi bersin-bersin, bangun tidur tuh bersin-bersin. Itu alergi dingin berarti ya. Kenapa tuh bisa alergi seperti itu? Kira-kira ada apa ya? Wah, hebat. Kita lihat nih, tadi Mbak udah cari beberapa ini ya, yang berpengaruh terhadap proses ini bah, termasuk sistem imun ya ini ya. Kecilin dikit lah ya. Nih, yang masuk ke dalam sistem imun. Tuh, salah satunya ada sel darah putih. Sel darah putih itu ada beberapa bagian ya. Dibedakan berdasarkan granulositnya. Nah, ada yang dia agranulosit dan granulosit. Yang granulosit ada 3, neutrofil, eosinofil, dan basofil.
Kemudian yang agranulosit ada monosit dan limfosit. Nanti limfosit dibagi dua, ada limfosit B sama limfosit T. Ini nanti untuk pertahanan spesifik. Kalau yang di sini nanti pertahanannya non spesifik. Iya, oke. Kita lihat di sini untuk neutrofil dia fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk fagositosis atau memakan benda asing yang masuk di sini. Kemudian yang berikutnya eosinofil. Eosinofil ini juga untuk alergi ya. Alergi, inflamasi. Inflamasi itu peradangan ya. Inflamasi ini adalah peradangan. Peradangan. Kemudian ini ada fase penyembuhan. Yang berikutnya, nah si basofil itu punya dua zat yang akan dihasilkan. Yang pertama namanya histamin, yang kedua namanya heparin. Kalau yang histamin ini nanti fungsinya ini untuk melawan alergen, melawan alergen. Alergen itu berarti yang menyebabkan alergi, ya. Kemudian kalau heparin ini fungsinya untuk mencegah bekuan darah. Jadi misalkan kalau orang yang ini cuci darah gitu ya, cuci darah. Cuci darah itu kan berarti darahnya akan dikeluarkan di dalam alat namanya hemodialisa. Nah, dia nanti akan dikasih yang namanya heparin supaya nanti darahnya tidak membeku, tapi darahnya tetap lancar tuh, supaya tidak ada penyumbatan gitu ya. Kemudian yang keempat ada namanya monosit. Monosit itu yang paling besar ya. Jadi dia fungsinya untuk makrofag, untuk memakan di dalam jaringan. Jadi fagositosisnya tapi besar, namanya makrofag. Makro itu besar ya. Kemudian kalau fago itu memakan. Terus yang limfosit ini ada dua ya, limfosit B sama T. Nah, limfosit B itu yang akan membentuk yang disebut antibodi. Hati-hati ya, perbedaan sama antigen. Kalau yang namanya antigen ini adalah semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Gitu ya. Tapi kalau antibodi ini adalah pertahanan tubuh kita terhadap antigen yang masuk. Misalkan nih, di antara kalian ada yang sedang flu. Flu itu kan karena virus ya. Nah, virus yang masuk itu namanya antigen. Tubuh kita akan membentuk antibodi. Pertama kita mungkin akan bersin-bersin, pilek, batuk gitu ya. Karena tubuh kita baru membentuk antibodi, tapi lama-lama flu-nya akan hilang. Kenapa? Karena antibodinya udah terbentuk nih. Jadi dia si antibodi ini atau pasukan kita ya, itu bisa melawan antigen atau melawan penjajah yang masuk itu loh. Gitu ya. Bisa ya, paham ya? Antigen itu semua benda asing yang masuk ke tubuh kita. Namanya antigen. Antibodi pertahanan tubuh kita. Kemudian yang limfosit ini nanti fungsinya untuk mencerna antigen ya, mencerna antigen atau sel tubuh yang terinfeksi. Jadi kalau ada sel-sel tubuh terinfeksi itu akan dideteksi sebagai benda asing. Dia nggak boleh tubuh kita ada yang rusak, pasti akan dilawan gitu ya. Jadi jawabannya tadi udah betul, karena dia untuk melawan alergi. Berarti namanya adalah histamin. Oke, betul. Lagi yuk, nomor berikutnya. Nomor 10. Energi foton dari cahaya matahari akan mengeksitasi elektron. Eksitasi itu melepas ya. Eksitasi itu melepas pada molekul klorofil. Kehilangan elektron ini akan segera digantikan oleh siapa? Nah, ketika terjadi eksitasi elektron, ya kan, pelepasan elektron, ketika fase non-siklik, nanti akan digantikan elektron tuh. Dari mana? Coba kita lihat nih. Ya, mana udah buat tadi ada dua ya. Ini yang warna biru, ini yang namanya siklik. Ini namanya siklik. Nah, kalau siklik itu dia
Ini ya, nah ini namanya eksitasi nih. Eksitasi elektron, pelepasan elektron. Jadi ketika ada foton cahaya masuk, dia loncat-loncat nih. Nah, ketika masuk ke pusat reaksi, ini berarti namanya pusat reaksi ya. Ini namanya pusat reaksi. Ketika cahaya atau fotonnya sudah masuk ke pusat reaksi, maka akan terjadi eksitasi. Nah, ini namanya nih, ini eksitasi elektron. Nah, ketika terjadi eksitasi elektron, ini yang Fd itu ferrodoksin, plastoquinon, plastosianin, kemudian dia nanti kembali lagi. Namanya juga siklik atau siklus. Sehingga dia nanti hanya muter gini aja, Dek. Tuh, muter sampai bosan pokok ini muter terus kayak gini, kayak gini, kayak gini ya. Maka namanya siklik. Kemudian yang kedua, ini yang disebut dengan non-siklik. Ini masuk reaksi terang ya, reaksi terang fotosintesis ya. Non-siklik. Nah, kalau non-siklik, maka elektronnya itu berpindah ke fotosistem yang lain. Kalau ini enggak di fotosistem satu aja, panjang gelombangnya P700 ya. Kalau di sini enggak. Ketika ada foton, dia loncat-loncat-loncat di bagian klorofil ya. Kemudian ini pusat reaksi, terjadi eksitasi elektron. Elektronnya akan pindah ke plastoquinon. Kemudian pindah ke kompleks sitrokrom, pindah ke plastosianin, dia pindah fotosistem, ya kan? Dia pindah nih. Tuh. Nah, karena elektronnya pindah, berarti ini kan kehilangan elektron. Ya kan? Kehilangan elektron, siapa yang mengganti? Ini loh, yang mengganti elektron. Nih, kelihatan kan? Ini ada elektron yang digantikan di situ. Ya, paham ya? Ini elektronnya pergi, ya kan? Digantikan oleh siapa? Ini dari mana? Dari fotolisis H2O. Diubah menjadi hidrogen dan oksigen, dan dia nanti akan melepas elektron. Elektronnya kembali lagi ke sini, sehingga pada fotosistem 2 tidak kehilangan elektron. Nah, elektron yang tadi kan pindah di sini tuh, di P700 ya kan. Ini kan eksitasi elektron juga. Pindah ke mana? Pindah ke ferrodoksin. Ferrodoksin nanti dia oleh enzim NADP reduktase nanti akan diubah nih hidrogennya ini. Nah, Dek. Nanti akan pindah ke sini, Dek. Ya, maka akan terbentuknya apa? NADPH2. Sehingga di sini ringkasannya. Hasilnya untuk yang non-siklik itu adalah NADPH2, ATP, dan O2. Tapi kalau siklik ATP aja. Jadi setiap terjadi eksitasi elektron, maka ADP akan berikatan dengan satu fosfat atau akan terbentuk yang namanya ATP. Ya, setiap eksitasi elektron akan terbentuk ATP. Coba ini Mbak Rani penjelasannya kayak gitu, paham enggak ini? Coba kira-kira jawabannya yang mana? Ya kan, paham enggaknya kan di tes ya kan, pakai soal. Coba yang mana? Energi foton dari cahaya matahari akan mengeksitasi elektron pada molekul klorofil. Wih, hebat, Rar. Tadi ya, dia diambil dari mana? Ini reaksi pemecahan molekul air. H2O dipisah menjadi H2 plus O2 dan apa? 2 elektron. Ini yang akan masuk kembali ke fotosistem 2. Oke, bagus. Bisa ya berarti ya. Tuh, prosesnya kayak gitu ya kan. Ini Mbak Rani kotakin aja ya biar nanti buat belajar ini. Nah, ini nih, Dek. Ini. Nah. Ini. Terus ini tak tandai ya. Tuh. Ya kan, elektronnya kembali lagi. Ini yang disebut dengan fotolisis. Ini kok pakai ini, Dek.
Fotolisis, fotolisis, tuh. Fotolisis H2O. Oke, kita screenshot sebentar ya, biar nanti nggak banyak banget ya mundurnya ya. Oke, silahkan di soal nomor 1 boleh di screenshot ini untuk fase hidup bakteri atau tahap perkembangan bakteri. Lab, eksponensial, stasioner, kematian ya, ada 4 aja. Oke, sudah? Sudah. Lanjut yang kedua, ini tadi tentang apa? Hormon-hormon yang ada pada tubuh kita ya. Jadi yang namanya hipofisis itu ada di otak sini ya. Di belakangnya hipotalamus. Itu namanya hipofisis. Kecil sih tapi sangat-sangat penting. Nah, ini tadi untuk beberapa hormon. Mungkin nanti boleh dibaca-baca ulang lagi ya. Ada hormon apa aja ya, Kak? Kan? Tadi yang gampang itu tadi yang posterior ya, cuman ada 2, ADH dan oksitosin aja. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini tadi adalah gambar tulang ya, gambar tulang. Kemudian di situ ada proses yang namanya penyerapan kembali atau resorption. Penyerapan kembali tulang atau nanti ke kalsium ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita kebanyakan hormon apa ini dek namanya hormon paratiroid ini nanti bareng tambah dulu ya. Ini dihasilkan di tiroid ya. Ini ya penghasilnya kelenjar tiroid. Kalau ini yang paratiroid. Ya, kelenjarnya. Nah, tiroid itu menghasilkan kalsitonin. Dia fungsinya mengubah Ca darah menjadi Ca tulang. Tapi sebaliknya, paratormon itu mengubah Ca tulang menjadi Ca darah. Sehingga kalau misalkan paratormonnya terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan apa? Osteoporosis atau apa pengeroposan. Jadi kalau pada perempuan nih ya, perempuan tuh memang lebih cenderung atau lebih memungkinkan untuk menopause dibanding laki-laki karena nanti semua hormon kita tuh akan rendah. Kemudian nomor 4, nah ini nggak banyak-banyak aja deh ya, ini aja tentang bagian sel yang tetap berfungsi dalam keadaan mati. Tadi adalah silem ya, komponen silem salah satunya adalah bagian trakeit. Kemudian nomor 5, nah ini nanti masuk ke hukum Hardy-Weinberg, berarti babnya nanti ini bab evolusi ya, masuknya evolusi ini babnya. Tapi gampang ya menghitungnya buat kalian ya, easy lah kalau menghitung-hitung kayak gini ya. Oke, yang berikutnya nomor 6 ini tentang siklus nitrogen ya, siklus nitrogen. Boleh kalau misalnya lebih jelas lihat sini juga boleh. Nanti tinggal ditambah bakterinya aja ya, dari amonia menjadi nitrit ada nitrosomonas nitrosococcus. Kalau nitrit jadi nitrat ada nitrobakter. Denitrifikasi perubahan nitrat menjadi nitrogen yang bebas oleh pseudomonas. Gitu ya. Kemudian yang dimanfaatkan tumbuhan itu dalam bentuk nitrat ya, dalam bentuk nitrat dimanfaatkan tumbuhan. Yang berikutnya ini tadi kita belajar tentang serangga. Jadi aduh biologi banyak banget ya. Ya memang banyak sekali babnya ya. Tapi semoga setidaknya nanti ada beberapa nomor banyak sih sebenarnya. Nanti akan keluar ketika UM ya. Amin. Lanjut ya, ini tadi lalat yang ada yang namanya halter. Jadi bagian sayap yang mereduksi atau yang mengalami modifikasi. Yang berikutnya nomor 8. Ini tadi tentang apa, Dek? Ini sel ya, sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Oke, sudah di screenshot. Lanjut ya. Yang berikutnya ini tentang pertahanan tubuh ya, pertahanan tubuh atau namanya antibodi, dia akan melawan yang namanya antigen. Itu ada yang berperan penting adalah di sini sel darah putih ya. Sel darah putih ada 2 macam.
granulosit dan agranulosit. Jadi granula itu yang ini loh, Dek. Nah, bintik-bintiknya nih loh. Nih, ini namanya granula. Tuh, ini ada granulanya kan. Kalau ini nggak ada. Ya, toh? Nih, tuh, ini juga nggak ada. Jadi ini yang granulosit ya. Atau Mbak Rain tandai aja ya. Takut lupa kalian nanti ya. Ini 1, 2, 3. Ini namanya granulosit. Kemudian kalau ini 1, 2, ini A, granulosit. Gitu ya, ini nggak ada granulanya. Oke, untuk yang pertahanan terhadap alergi dingin, serbuk sari, alergi apa lagi ya? Ada yang alergi nggak di sini? Alergi belajar. Oh, nggak ada ya. Nggak ada dong. Siswa neutron kok alergi belajar nggak ada ya? Oke. Sudah ya nomor 9 ya. Lanjut. Nomor 10 nih. Tadi nomor 10 adalah tentang anabolisme, yaitu fotosintesis di reaksi terang. Dah, ini yang kita tulis tadi ini reaksi terang ya, reaksi terang. Kan ada dua ya, siklik non-siklik terjadinya pada grana atau tilakoid. Tuh, grana atau tilakoid. Oke, sudah yang berikutnya di nomor 11. Ada yang masih ingat proses replikasi DNA? Replikasi itu berarti apa, Dek? Replika. Replika itu berarti ngopi ya, mengkopikan diri. DNA dia kan ada double helix ya, atau dia dua rantai yang berpilin. Berpilin tuh muter gitu ya, Dek ya. Berpilin tuh muter. Nah ini ketika dia nanti akan mengalami replikasi atau penggandaan, nanti bagian rantainya ini yang disebut dengan rantai hidrogen ya. Jadi kan kalau DNA itu kan gini ya, pertama apa fosfat, terus apa ini gula pentosa, terus ini apa basa nitrogen, terus ini ada basa nitrogen, wah kurang geser ini. Nih basa nitrogen, kemudian ini ada gula pentosa, kemudian ini tulis ya, Dik. Kalau masih ingat nih, 1, 2, 3. Nomor 1 namanya gugus fosfat. Nomor 2 namanya gula pentosa. Karena dia DNA, maka gula pentosanya namanya deoksiribosa. Nomor 3 namanya basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu ada dua. Ada yang namanya pirin dan purin ya Allah. Purin sama pirimidin. Purin juga ada dua. Purin ada yang adenin, adenin dan juga guanin. Kalau pirimidin ya ini DNA ya. Kalau yang pirimidin nanti ada sitosin dan timin. Tuh, ya ada dua ini. Nah, di sini ada antar basa nitrogen, ini juga basa nitrogen ya nomor 3. Ini ada rantai nih. Ini yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, jadi nanti ikatan hidrogen ini yang akan diputus ketika mengalami replikasi. Nah, dilihat di sini ya, ini mungkin gambarnya nggak begitu jelas ya. Tapi jelas ini ada bagian yang putus, ada yang bagian lurus, ya kan? Terus yang ditanyakan yang bertanda bintang. Bertanda bintang mana, Dek? Sepertinya ini yang di tengah-tengah ini. Berarti yang ditanyakan yang ini ya, ini masuknya rantai apa, kan gitu. Oke, ini mana tadi udah juga cari. Nah, ini ada sedikit ringkasan ya, nanti supaya mempermudah kalian kalau misalnya mau belajar replikasi DNA lagi ya. Nah, tadi bagian DNA tuh jadi kayak resleting gitu loh, Dek. Tadi kan jadi satu tuh. Nanti akan diputus ikatan hidrogennya tadi yang antar basa nitrogen tadi. Dia akan diputus ikatannya di sini oleh enzim
helikase. Ini helikase untuk memotong nih. Nanti akan terbentuk arahnya itu dari 3 ke 5 ya. 3 ke 5, lihat arahnya. Nah, nanti ada bagian yang terbentuknya itu rantainya lurus, namanya leading strand. Ada juga rantai yang bentuknya dia putus-putus. Nih, putus-putus ya, yang disebut lagging strand. Beda ya. Kalau lurus tuh leading, tapi kalau putus-putus namanya lagging strand. Kemudian ini fragmennya ini disebut dengan fragmen Okazaki. Penemunya ya dari Jepang ya. Fragmen Okazaki ini fragmen-fragmennya. Tapi kemudian nanti oleh helikase itu sebagai lem. Lem itu berarti apa? Untuk menyatukan. Jadi disatukan nih yang tadinya dia putus-putus kan ya rantainya disatukan lagi. Diingat ya ada dua bagian yang tidak putus-putus atau kontinu namanya leading. Kalau yang putus-putus ini namanya lagging. Ini ada penjelasannya juga sih sebenarnya. Nah, coba kalau kalian lihat ini. Ini berarti ada yang lurus ya kan atau yang kontinu, ada yang juga discontinue atau yang putus-putus. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? Promotor, fragment Okazaki, template, lagging strain atau leading strain? Yang mana? Ayo. Itu yang X tuh yang ini, Dek. Yang ini. Pinter. Ini adalah yang leading strain. Ya, jadi bagian yang continue. Bagian yang tidak terputus-putus. Ini ya. Berarti ini kan. Tuh. Nah, yang namanya promotor tuh ini. Promotor itu berarti yang rantai yang mengawali. Nanti terakhirnya namanya terminator. Kalau terminal kan tempat pemberhentian ya, terakhir gitu. Kemudian tadi aturannya udah sesuai ya, downstream dari 3 ke 5. Ini kalau 3 ke 5 dia lurus. Tapi kalau kebaliknya 5 ke 3 dia putus-putus. Yang tadi membentuk fragmen Okazaki. Kemudian ada tadi namanya apa deh ini istilahnya? Nah, ada template. Ini adalah kalau nanti di proses sintesis protein ini adalah rantai DNA yang dicetak menjadi kodon. Ya, dicetak jadi kodon atau menjadi mRNA atau nama lainnya RNA duta. Ini M-nya messenger ya, pembawa pesannya. Itu namanya template. Jadi yang lawannya nanti namanya non-template, dia tidak dicetak, kan gitu. Ini awal ya, awal. Ini bagian lagging tadi udah ya, oke. Begitu ya, bisa ya. Ini proses sintesis, kok sintesis? Apa dek? Replikasi. Nah, udah ada penjelasan sih kalau nanti misalnya lupa ya kan. Lupa bisa dibaca lagi nih. Tadi ada yang rantai arahnya continue itu tidak putus, discontinue berarti yang putus ya. Tadi ligase juga udah ya, ligase itu tadi yang memperbaiki ya lemnya gitu. Helikase tuh yang memutus ikatan hidrogennya atau guntingnya ya. Oke, lanjut nomor 12. Nomor 12, perhatikan ciri organisme di samping. Kok di samping? Perhatikan ciri organisme di sepanjang sungai berikut. Ya tadi mulai lelah ya. Jangan lelah, Dek. Nah, ini ada 4. Sing lelah, sing moco ya. Nomor 1, ada sporogonium melekat pada gametofit, tubuh kecil, pipih, dan berwarna hijau. Ayo siapa? Pipih warnanya hijau. Kemudian melekat di atas tanah dengan rizoid. Nah, ini ada rizoid. Rizoid itu berarti akar semu. Akar semu. Tuh, ya kan? Bisa dibaca gitu ya, akar semu. Nah, kemudian dong, tidak memiliki akar batang daun dan tidak memiliki akar batang daun sejati. Maka disebut dengan tumbuhan pakai H tadi berarti talo pita atau tumbuhan bertalus.
Kalau talopita itu nggak punya akar batang daun sejati ya, tapi pakai talus gitu. Siapakah ini? A. Lumut kerak, B. Ganggang, C. Lumut, D. Jamur, E. Atau paku-pakuan. Siapakah D ini? Kira-kira menurut kalian? Cahya, Rar, boleh. Silmi juga boleh. Aira juga boleh. Danisa, loh Danisa kok nggak muncul lagi nih ya. Danisa juga boleh. Itu yang cowok siapa ya? Aduh lupa. Ada, duh mana nih ya? Duh nggak ada namanya lagi di sini. Nggak bisa manggil-manggil nih. Yang cowok-cowok juga boleh. Yuk. Kira-kira apa ya, Dek ya? Ini tumbuhan apa ya? Lumut kerak, ganggang, lumut, jamur, atau paku-pakuan? Menurut kalian yang mana? Boleh loh, nih insting untuk menjawabnya dilatih, dipertajam ya kan. Semakin banyak kalian berlatih soal, nanti bagian cerebrum itu lekukannya semakin banyak loh, Dek. Lekukan itu menyebabkan daya ingat kita tuh kuat gitu. Tuh kan, jadi harus banyak membaca ya. Yang mana ya, kira-kira ya? Kalau lumut kerak itu apa sih ini? Kalau yang namanya lumut kerak ini adalah simbiosis antara alga dan jamur ya. Ini mutualisme ya. Mutualisme. Jadi ini nanti simbiosisnya ini dia sebagai tumbuhan perintis ya. Tumbuhan perintis atau yang namanya tumbuhan pioner. Jadi ketika terjadi suksesi ya, hancur di suatu tempat ya, nggak ada organisme lain. Nanti organisme yang pertama kali akan muncul adalah si lumut kerak atau namanya lichens, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Mas tolong munculkan nama-namanya, Mas. Mau ngabsen ya, Mas? Ngabsen. Siap-siap, oh, enggak. Ya, banyak banget ternyata ya. Wah, yang bawah nggak kebaca ya, Mas ya? Ya, nggak apa-apa. Absen dong, enggak. Ada Aira, Ayu, Cahaya, Dava, Dava, ada Dapin, Jel, Nabila, NVP. NVP apa ya NVP? Kepanjangan dari apa ya? Oh, Nafisa Putri. Kemudian Al Akbar Muhammad Rar. Oh, ada Regina. Regina ada dua ya? Oh, Regina dua ini. Sabrina sama Silmi dan Zia. Nah, kira-kira yang mana nih? Ganggang, nek ganggang jelas ya. Ganggang itu termasuk protista. Protista mirip tumbuhan. Jadi dia belum tumbuhan ya. Jadi ganggang tuh nanti klasifikasinya berdasarkan pigmennya. Ada warna ganggang hijau, ganggang merah, ganggang coklat, ganggang keemasan, ganggang apa lagi ya? Ganggang kalau hijau biru maksudnya cyanobacter ya, dia bakteri. Terus kalau lumut, lagi jawabannya tau dek, ini tuh mau nulis jawabannya nih, karena dia talopita ya. Kalau fungi itu enggak warna hijau karena dia tidak bisa berfotosintesis ya. Ini sifatnya heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau paku-pakuan ini nanti masuknya bukan talopita lagi tapi dia tracheopita. Tracheopita atau tumbuhan berpembuluh. Nah, jadi dia punya pembuluh tuh. Ada pembuluh angkutnya. Dia punya xilem dan floem. Tapi kalau lumut nggak punya ya, nggak punya. Oke, jawabannya yang C. Sudah ya, lanjut yang berikutnya. Nah, masih ingat ya, ini untuk benar salah masih ingat ya. Kalau A berarti apa, Dek? Benar-benar berhubungan tuh akad. Kalau yang benar-benar tapi tidak berhubungan berarti aduh ini batal ya. Kalau
benar tapi disalahin namanya curang. Kalau salah dibenerin tuh dosa ya. Kalau salah semua berarti error. Gitu ya. Oke, yang berikutnya nomor 13 kita menggunakan yang ini. Menopause merupakan berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya dialami pada perempuan. Benar atau salah? Tinggal milih, Dek, berapa salah? Benar atau salah ini ya? Kalau menopause itu berakhirnya siklus menstruasi. Jadi kalau menopause udah nggak menstruasi, nah ini tadi salah satu penyebab kenapa kalau osteoporosis itu kepada ke perempuan ya. Jadi kalau betul Zia. Padahal baru baca pernyataannya ya. Nah, coba-coba nih. Jadi ini kan benar, ya kan, pada perempuan. Kemudian hormon estrogen, progesteron mengalami penurunan. Nah ini karena estrogennya mengalami penurunan, berarti nanti ya kulit kita, aduh yang perempuan ini ya, nanti kulitnya akan menjadi kehilangan elastisitas. Jadi berkerut, kemudian ada garis-garisnya udah nggak halus lagi ya. Banyak garis-garisnya nanti kalau udah menopause. Jadi mumpung nih kalian yang belum menopause ya, yang belum menopause, masih jauh ya menopause ya. Nah, itu kita harus banyak olahraga supaya nanti ketika kita kekurangan apa kalsium itu osteoporosisnya nggak banget gitu. Ya, jadi olahraga itu tabungan kita untuk di masa depan. Kalau laki-laki mah nggak ada menopause ya. Itu tetap kuat nah laki-laki tuh. Ini B. Benar-benar ini berhubungan ya kan? Berarti jawabannya yang A. Oke, betul. Kemudian nomor 14, pemberian luka pada kulit kayu tanaman tidak menyebabkan tanaman menjadi mati. Benar atau salah? Nah, harus tahu dulu nih, yang namanya kulit kayu itu yang mana? Nih, tadi malah udah cari gambar ya. Nih, yang namanya kulit kayu tuh nih, Dek. Kalau kalian pernah lihat ini, ya kan? Tuh, nih. Jadi kalau pernah lihat bagian-bagian kayu ini ada dari kehutanan, oh nggak ada ya, ini calon dokter ya. Itu ada beberapa bagian nih, yang paling luar ini, nah ini bagian kulit kayunya ini, yang paling luar lapisan periderm, periderm tuh berarti nanti ada epidermisnya, kemudian ada korteksnya. Nah ini kulit kayunya itu ada bagian floem sekunder. Baru nanti ini kambium, baru bagian dalamnya nanti ada yang namanya silem. Silem tuh ada dua ya, bagian galih dan gubal. Jadi kalau nanti nggon kayu-kayu itu tahun yang dipakai itu yang mana? Ini yang digunakan nanti untuk menghitung lingkar tahun tuh ini ya. Nih, lingkar tahun. Ini berkas pembuluh ya. Jadi kalau yang tipis ini, Dek, ini aduh mana nih? Ini ya, yang ini adalah musim kemarau. Jadi bagian silemnya tipis ya. Ini kan bagian silem. Silem kan untuk ngangkut air ya. Kemudian kalau yang ini bawahnya ini kan agak tebel tuh. Ini ketika musim hujan. Karena musim hujan mereka banyak bawa air ya. Sehingga silemnya jadi tebal gitu ya. Oke, sudah dilihat pada bagian ini. Bagian kulit kayunya. Kulit kayu itu ada bagian apa aja? Ada lapisan periderm dan floem sekunder. Di bawahnya kambium ada silem ya. Oke, yang pertama, pemberian luka pada kulit kayu tanaman tidak menyebabkan tanaman menjadi mati. Kira-kira benar apa salah ya? Kalau itu tidak menyebabkan mati. Kemudian sebabnya
Sebabnya kulit kayu tidak mengandung floem sehingga proses pengangkutan hasil fotosintesis masih terus berlangsung. Kira-kira ada yang salah nggak ya ini? Atau benar semua atau salah semua ya? Yang mana, Dek? Ini benar ya pemberian luka. Jadi kalau kalian pernah ya melukai bagian tumbuhan itu, dia nggak akan mati. Ini benar. Jadi nggak menyebabkan mati benar. Kulit kayu tidak mengandung floem. Kulit kayu tadi isinya apa, Dek? Kulit kayu. Ini kulit kayu isinya apa? Isinya ada lapisan periderm dan floem sekunder. Berarti ini salah ya. Kok ini tidak mengandung floem? Harusnya ada floemnya, ya kan? Ini ada floemnya. Kalau benar tapi disalahin apa, Dik? Jawabannya? Bener tapi kok disalahin, itu namanya curang, ya kan? Oke, lanjut nomor 15. Ini masih benar salah ya. Cowok. Apa sih, Dik, yang cowok? Kamu cowok gitu maksudnya? Gimana? Aduh. Oke, lanjut ya. Plasmodesmata pada sel hewan berfungsi sebagai proses transportasi zat antar sel hewan. Gitu. Sebab plasmodesmata memiliki lubang noktah yang memudahkan transport zat antar sel hewan. Oke, gimana? Apakah benar ini? Benar, Kak, tapi disalahin. Oh, kamu pasti cowok ya, boleh lah. Berarti kita curangnya kita ganti ya. Kalau benar tapi disalahin tuh cowok banget. Jadi kalau benar-benar tuh perempuan maksudnya ya. Iya, pinter. Bener banget ya, kan merasa banget ya, bener disalahin sering ya. Curhat dikit ceritanya ya. Oke, baik. Nah, yang namanya plasmodesmata itu apa? Plasmodesmata itu adalah celah antar dinding sel. Yang punya dinding sel siapa? Yang punya dinding sel siapa? Sel hewan apa sel tumbuhan ya? Apa, Dek? Yang punya dinding sel? Pinter. Bener ya, tapi kamu cowok ya? Berarti kamu salah. Enggak. Sel tumbuhan, bagus. Jadi karena yang punya plasmodesmata adalah tumbuhan, berarti ini salah dong. Ya. Kemudian ini ada plasmodesmata memiliki lubang noktah yang memudahkan transport antar sel hewan. Salah dong. Ya. Salah berarti apa? Cowok lagi. Apa, Dek? Salah. Berarti error ya. Oke, bagus. Nah, ini yang baru mau jelaskan sedikit yang namanya plasmodesmata dan yang namanya noktah. Biar nanti kalau ada keluar besok paham ya. Ini adalah plasmodesmata ya. Aduh, ini bentar. Nah, plasmodesmata ini loh, Dek, celah-celahnya ini loh. Nah, ini ya kalau kita zoom di sini, ini di bagian sini ada celah kan, Dek, ini. Nah, ini yang disebut dengan plasmodesmata. Nih, kalau diperbesar lagi gambarnya jadi kayak gini nih. Nih ada celah-celahnya ya kan? Ini namanya plasmodesmata. Atau nih gambar ini supaya kalian juga bisa melihat yang namanya noktah. Noktah itu adalah celah atau lubang di dalam dinding sel. Ya, jadi di bagian dinding sel ini ada lubang-lubang, Dek. Nah, ini namanya noktah. Tapi kalau celah yang panjang begini nih ya, ini namanya plasmodesmata. Kalau pit, apa pit? Pit adalah bagian dari dinding sel yang tidak ikut menebal. Namanya pit ya. Beda sama pit. Beda. Namanya pit itu adalah apa tadi? Bagian dinding sel yang tidak ikut menebal. Kalau noktah, celah-celah. Kalau plasmodesmata, ini celah antar dinding selnya gitu ya. Oke, kok tinggal 5 menit ya kita ya. Nah, satu lagi nggak apa-apa ya, satu lagi ya.
buat sangu besok UTBK, kok UTBK, sangu UM. Sindrom Cray-Ducat merupakan penyakit genetik yang disebabkan karena penambahan satu autosom trisomi pada kromosom nomor 5. Sebab penyakit ini menyebabkan kelainan fisik seperti mikrosepali. Mikro itu kecil ya, sepal itu apa? Kepala. Dan mengeluarkan suara tangisan seperti kucing. Nah, coba nih Mbak Rani mau tunjukkan ini. Kayaknya jadiin satu aja ya. Nih, biar nanti bisa cilik GW tadi ini. Nah, segini cukup ya. Oke, coba dilihat ini. Kira-kira pernyataan nomor 16 ini, apakah betul ada penambahan satu autosom jadi trisomi pada kromosom nomor 5? Betul atau enggak ini? Nah, yang mana? Betul atau salah? Nomor 5 berarti ini ya. Ya kan? Nomor 5 gimana, Dek? Kalau trisomi itu gini. Trisomi itu berarti gini. Nah, nih. Ini namanya trisomi. Ada 3, ya kan? Tapi ini kan nggak ada 3. Tapi ada apa nih, Dek? Ini loh, yang warna merah nih loh. Harusnya kan segini loh. Tapi ini nggak ada. Jadi ini salahnya bukan penambahan, tapi pengurangan. Ya kan? Jadi ini salah. Ini salah. Sebab penyakit ini menyebabkan kelainan fisik seperti mikrosepali dan mengeluarkan suara khas tangisan kucing. Nah, ini betul. Kalau salah dibenerin. Itu perempuan banget ya. Apa deh berarti? Ini jawabannya ya. Salah tapi dibenerin ya. Dosa ya. Bagus. Oh, sekarang dosa ya, nggak perempuan nggak ada ya. Oke, gitu. Karena waktu kita habis, kita mungkin singkat aja ya, Dek ya. Singkat aja nanti bisa dipelajari lagi biar buat ada kunci gitu. Nomor 16, ini 1 2 3 bisa ya. Kalau A itu 1 2 3, B 1 3, C 2 4, D 4 aja, E 1 2 3 4. Oke. Pernyataan yang tepat mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot. 1. Ion kalsium memiliki afinitas terhadap troponin. Benar. Kalau 1 benar, 3 mesti benar ya. Ion kalsium memiliki afinitas dengan tropomyosin. Salah karena berikatannya pada troponin. 1 3 apa? B. Itu ya, kita jawab cepat. Ini nanti kalau mau belajar ini boleh Mbak udah carikan nih tadi gambar-gambarnya. Kemudian yang berikutnya nomor 18. Berikut yang mempengaruhi populasi density dependent. Density dependent factor. Density berarti penyakit. Oke, 1 benar. Sumber daya. Oke. Kalau yang bencana alam ini masuknya independent ya. Density independent kalau ini. 1 2 3 berarti apa? A. Kemudian 19, cacing. Ini cacingnya namanya cacing Wuchereria. Brand. Siapa ya brand? Crofty. Salah nggak di ini sih? Duh, namanya kok angel ini ya. Ini kalau dikoreksi ya, kalau namanya salahnya kayak cacing ini cacing filaria ya, cacing filaria. Setelah itu nematoda atau nematelmintes berarti dia tripoblastik, nek 2 benar berarti 4 benar. Kalau yang diploblastik itu cuma ada 2 yaitu pada ini ya, apa sih di porifera sama Soelenterata. Kalau yang ini, yang nematelmintes ini yang disebut dengan tripoblastik pseudoselomata ya. Jadi pseudo itu semu, selomata tuh apa?
Rongga, selom ya, rongga, selomata. Gini ya, jadi 24 berarti C. Terus terakhir 20 rekayasa adalah bagian dari bioteknologi untuk manipulasi ya, manipulasi DNA secara manual dengan cara mengubah karakteristik suatu organisme. Teknik manipulasi DNA dalam rekayasa genetika. Rekayasa tuh berarti retriksi ini untuk memotong. Ligase itu lem. Ini berarti DNA plasmid plus DNA yang diinginkan ya. Berarti 1, 2, 3A. Oke, kita screenshot masih ada di sini ya. Dari nomor berapa, Dek? 11. Yuk kita screenshot dulu dari nomor 11. Oke, silahkan di screenshot ya. Nomor 11 akhirnya selesai ya. Alhamdulillah. Nomor 11 yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Ini boleh ya di screenshot juga nanti buat belajar lagi di rumah ya. Oke. Kemudian yang berikutnya nomor 12 tadi kita belajar tentang lumut ya. Dipelajari juga untuk metagenesis lumut ya. Kemudian nomor 13 ini menopause ya, berhentinya menstruasi atau sudah tidak mengalami menstruasi karena ovumnya udah habis ya. 14 ini tadi bagian jaringan tumbuhan. Kemudian yang berikutnya nomor 15 ini tadi plasmodesmata itu pada tumbuhan ya, bukan hewan. Jadi harusnya tumbuhan. Ini plasmodesmatanya di sini pada tumbuhan. Kemudian yang berikutnya ini ada sindrom tuh banyak banget ya. Ini salah satunya sindrom Cray-Duket itu adalah tangisan kucing, bukan penambahan tapi pengurangan ya. Itu menyebabkan mikro bukan hidro. Nah, hidro air gede ya. Kemudian yang berikutnya 17 ini mekanisme kontraksi otot nanti boleh dipelajari lagi ya karena waktu kita nggak banyak jadi belum sempat menjelaskan. Boleh nih nanti dilihat lagi, dipelajari lagi. Yang penting harus bisa membedakan antara aktin dan miosin ya. Aktin tipis, miosin tebal. Kemudian nomor 18 ini ada di density. Density itu kepadatan ya, kepadatan. Kemudian 19 ini hewan A vertebrata, ada yang diploblastik itu 2, kalau tripo itu 3 lapis. Terakhir nomor 20 ini tentang rekayasa genetika. Baik, terima kasih semua untuk adik-adik yang sudah bergabung. Sukses selalu buat kalian. Semoga di pertemuan terakhir ini banyak manfaatnya. Mbak Rani mewakili pengajar-pengajar yang sudah mendampingi kalian selama ini. Kalau ada kurang salahnya, mohon maaf. Ada lebihnya berarti dari Allah ya. Oke, terima kasih semua. Sukses selalu. Semoga besok diberi kemudahan ya. Untuk tanggal 13 juga semoga nanti ada berita yang membahagiakan lolos UTBK. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ada kurangnya Mbak Rani, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.